Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi guru-guru kita berinteraksi langsung dengan jamaah bapak-bapak, nah saatnya kami persilakan Abi Amir Faisal, Ustadz Rustandi untuk langsung berinteraksi dengan jamaah ibu-ibu. Silakan. Assalamualaikum Bu. Assalam. Kita harus adil ya. Iya. Ya tadi kan bapak-bapak kan? Iya. Jadi sekarang ibu-ibu nih, Masya Allah. Ini luar biasa kita kalau ketemu ibu-ibu agak gemetar. Nah, mudah-mudahan Bi, bukan istrinya yang bapak-bapak tadi ini. Iya. Oh iya. Benar, bukan ya? Bukan. Ada suami ibu nggak sini nggak? Kenal sama bapak. Bukan istri yang ketiga bapak tadi, bukan ya? Bukan. Tapi ada suami ibu nggak sini? Tidak ada di rumah. Janjian tadi ya enggak ya? Enggak. Oh iya. Bu, mohon maaf. Ketika ibu menikah udah berapa tahun? Alhamdulillah 16 tahun. 16 tahun. Suami yang pertama? Ya, insya Allah. Yang pertama dan terakhir. Amin. Namanya Ustadz Rustandi ditanya dulu Ustadz, nanti Iya, nggak kenal lagi. Nama. Namanya Ibu Iin. Ibu Bu Iin. Kalau suami ibu baik? Alhamdulillah baik. Yakin? Baik. Nggak pernah mukul? Sampai sekarang belum. Pertanyaan. Jangan sampai. banget. Jangan sampai. Insya Allah ibu. Ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Iya, Bu, mohon maaf nih Bu. Pertanyaan saya. Ibu, kalau ini mah namanya juga sebuah permasalahan. Ibu pernah menemukan permasalahan dalam rumah tangga yang besar? Ada. Tapi jarang banget. Jadi kalau misalnya ada tapi Tuh mikir ada. ada tapi selalu selesai dengan komunikasi yang baik. Apa yang ibu ada dalam rumah tangga itu memang ada masalah yang harus diselesaikan dan ada masalah yang tidak harus diselesaikan. Ini kayaknya tipe ibu keluarga yang tidak punya masalah. Nah. Artinya kita ingin tahu pengalamannya. Iya. Bu bisa ceritakan Bu gimana kok bisa dalam rumah tangga ibu itu nggak terjadi KDRT? Selama 16 tahun nggak pernah 16 terjadi tahun tanpa ada KDRT gimana Iya, cerita? Bapak tentara? Enggak, Bapak biasa karyawan swasta. Bapak sering ke rumah juga kan? Iya, setiap hari lah pulang. Di rumah Bapak enggak ceritakan. keluar kalau kerja doang. saya Ya pikir pulang ibu lagi ke suaminya rumah. tiap hari ada di rumah. Enggak. Boleh cerita pengalamannya Bu, gimana Bu? Alhamdulillah Bapak selama misalnya kita menghadapi problema atau ada selisih paham, biasanya itu kita seling komunikasi sama suami saya ya. Suami saya kebetulan orangnya tidak banyak neko-neko apa adanya. Jadi kalau membicarakan sesuatu itu baik banget gitu kasih solusinya. Suami enggak neko-neko, Enggak, tapi ibu neko-neko. enggak alhamdulillah. Oh, enggak juga. Jadi selalu apapun sekecil apapun masalah saya yang selalu terapkan dalam rumah tangga saya komunikasi. Komunikasi. Selalu itu sekecil apapun. Nanti kita simpulkan. Iya, dan makanya jarang banget berdebat gitu karena memang suami saya tuh kalau misalnya ada sesuatu itu oh ya sudah mah. Oh, Gitu loh. Jadi ya udah kalau menurut mama baiknya seperti tapi itu ya sudah. suami ibu gitu. bukan termasuk istiqomah ya? Ikatan suami takut istri Oh di rumah. enggak, alhamdulillah enggak. Itu Ustadz, kalau ada singkatan lain, Apa itu? istiqomah istri 3 kontrakin rumah. Si bapak tadi tuh. Oh iya. Enggak. Baik Ibu, terima kasih ya, terima Terima kasih. kasih. Ibu punten, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ustaz. Nama saya Ibu Marjila. Iya. Ibu punten kameranya sebelah Siap. sana, biar masuk TV. Ibu menikah udah berapa tahun? Alhamdulillah 28 tahun Ustaz. Pernah dibentak laki suami? Alhamdulillah tidak. Enggak pernah dipukul suami? Tidak. Enggak ada masalah Bi. Berarti kayaknya nih, ini kita berdua ngobrol dengan memang nggak ada masalah. Iya. Berarti ini sukses story. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah berapa tahun? 28. Enggak pernah dibentak? Tidak. Enggak pernah dipukul? Tidak. Enggak ada masalah Bi. Udah, kita nggak ada masalah. Hanya perlu cerita tip-tipsnya. Biar yang lain kalau punya masalah bisa bercermin. Siap, Ustadz. Apa ya Abu yang terjadi? Alhamdulillah kami menikah 28 tahun berjalan. Alhamdulillah kami tidak, ya pasti ada masalah setiap rumah tangga pasti. Ustadz. Cuma kami betul kata Ibu Iin kita saling komunikasi dan kembali kepada seperti pesan Ustadz tadi. Tujuan kita menikah itu betul sekali. Jadi Makanya saya saling sampaikan mengerti. karena betul. Siap. Kalau betul nggak Iya. Jadi saling pengertian, saling komunikasi dan jika konflik sampai ujung kita kembali kepada tuntunan Nabi dan kembali ke Al-Quran Contoh dan hadis. nyata yang pernah Ibu lakukan. Siap. Misalnya suami pulang dari kantor atau dari luar, apa yang Ibu perbuat?
Eh, Ibu berdandan, menyambut? tidak. Oh, tidak juga. Kebetulan saya juga bekerja. Jadi kalau suami pulang ibu ngumpet gitu? Tidak juga, kadang duluan suami pulangnya. Oh. Tapi kami saling komitmen, kita keluar rumah perempuan juga kami membantu suami untuk bekerja. Jadi siapapun yang pulang duluan mengerjakan apa pekerjaan yang ada di rumah. Ini dua-dua sama bekerja, Ustaz. Siap. Kapan mesraannya, Bu? Mesranya malam Ustadz. Oh, luar biasa, Ustaz. Tidak siang-siang kan kami bekerja Ustadz. Oh, kerja. Oh, Jadi kalau siang enggak ya? Tidak. Jarang di rumah. Jadi teman-teman, wa amma bini rabbika fahaddis. Ketika kau mencapai sebuah sukses, kamu ceritakan. Nih kedua ibu ini contoh bagaimana sebuah sukses rumah tangga dia ceritakan pada hari ini. Jadi yang pertama tadi itu tidak niko-niko ya tidak niko-niko. Kemudian komunikasi yang baik. Karena paling penting komunikasi, transparan ya jangan sampai pulang ke rumah ada yang disembunyikan dan kejujuran ya Bu ya. Iya, betul. Sehingga tidak ada prasangka sama sekali. Iya, betul. Prasangka buruk nggak ada sama sekali dan ibu tenang. Iya. Karena yakin suami ibu tidak mungkin berbohong saat Iya. itu. Karena siapapun saat kalau sudah terbiasa berbohong, sudah saat mau ustadz mau siapa pasti dicurigai saat. Iya. Istri itu punya indera keenam loh saat. Mas. Iya, jangan coba-coba saat. Meskipun ustadz nggak boleh coba-coba. Ya nggak usah keras-keras juga Bi ke saya. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, jadi subhanallah, belajar dari ini bahwa ternyata jamaah sekalian, dalam rumah tangga itu kuncinya kuncinya 3. 1, pengertian. 2, komunikasi. Iya. 3, jujur. Iya, betul. Ibu jujur semuanya? Insya Allah. Kalau ada duit 100.000 di saku suami, jujur dikasih atau cuma ngasih tahu doang? Banyak nomboknya. Oh. Maksudnya ya udah gak apa-apa. Ibu termasuk istri yang pintar nyari uang. Di mana saja disembunyikan ketemu. Oh iya. Enggak. Pokoknya insya Allah ketemu ya Bu. Ketemu. Iya. Termasuk istri Abi juga, beliau ini tipikal yang sama istrinya sayang. Jadi kalau ke mall pun dipegang. Iya. Supaya nggak kemana-mana. Supaya nggak kemana-mana. Iya. Supaya kalau dilepas belanja istrinya. Iya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ibu, silakan Terima kasih. Abi Ya, Amir terima kasih Faisal. Bunda. Kemudian juga Ustadz Rustandi boleh kembali ke Ya. sini. Ustadz. Tapi memang Masya begitu Allah. ya Bi ya. Jadi di rumah tangga itu kuncinya tadi 3 itu. Iya. Pengertian. Ya, jangan niko-niko. Jangan niko-niko. Ya, yang kedua komunikasi. Baik. Yang ketiga, jujur. Itu penting Ustaz. Itu penting Ustaz. Iya. Masya Allah, baik. Berarti Termasuk ini ustadz. termasuk Ustadz ya? Termasuk ustadz juga begitu. Iya Bi, iya. Romanya kesana. Harus jujur ya. Baik, Masya Allah. Berarti tadi kalau misalnya tadi berinteraksi langsung dengan jamaah bapak-bapak dan juga ibu-ibu, berarti ini lulus ya dengan apa yang disampaikan tadi Ustadz ya? Lulus insya Allah. Masya Allah. Dan Masya Allah ternyata setelah kita tadi menyaksikan di segmen 4 dan juga 5, ternyata kita tidak hanya belajar ke para guru, kita tidak hanya belajar hari ini, tidak hanya belajar ke para asatid, namun Masya Allah kita juga belajar dari para jamaah yang Masya Allah tadi ibu-ibu yang 16 tahun, ada 22 tahun sukses dan sampai sekarang masih hidup rukun dalam rumah tangganya Abi. Tapi Bang Sofyan, Ya Abi, ustadz juga manusia. betul. Kalau enggak ustadz juga ada yang bercerai. Ya, Jadi kadang-kadang ustadz juga harus belajar dari masyarakat, dari jamaahnya. Karena mungkin urusan ceramah ustadz bisa. Tapi kadang-kadang praktek kehidupan butuh belajar juga dari ibu-ibu jamaah ini. Tapi Masya Allah. memang itu belajar tadi betul kata Abi. Ya. Jadi kita itu guru yang paling berharga adalah pengalaman. Betul. Belajar dari bapak yang sudah nikah 3 kali. Ada yang sudah 33 tahun, 28, 16 tahun. Jadi belajar dari pengalaman beliau. Baik. Tadi ini 4-4-nya narasumber kita. Enggak ada yang bentak, enggak ada yang mukul. Wallahu alam itu jujur apa enggak saya juga enggak tahu ya. Yang jelas begitu ya. Insya Allah begitu ya. Nah tapi yang perlu jadi catatan tadi itu ya Ustadz ya, bahwa pernikahan itu adalah ibadah sepanjang masa yang tidak terputus-putus. Yang hanya Ustadz jangan curiga saat itu ibu-ibu jujur semua. Ya, Ustadz. jujur semua. Maaf Bu, itu mah gimmick doang ya Bu ya. Masalah enggak bener atau Baik. enggak terakhir betul. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi, Abi Amir Faisal, jamaah, terima kasih semua sudah berinteraksi. Nah, nanti di segmen terakhir kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Abi Amir Faisal. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pemirsa, untuk Anda yang ingin membuka informasi seputar dunia Islam atau ingin memutar kembali tausiah-tausiah oleh guru-guru kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan dan Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku, pada bagian akhir kita sebelum berdoa ada pelajaran penting dari apa yang kita bahas pada hari ini. Pertama, bahwa rumah tangga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung untuk menjaga manusia, jangan sampai manusia ini hidup tanpa aturan sehingga manusia hidup seperti binatang. Karena itu untuk menjaga rumah tangga harus ada keindahan, kedamaian di rumah-rumah itu. Maka setiap kekerasan dalam rumah tangga adalah pengkhianatan terhadap sebuah ikatan yang agung ini yang Allah sebut dengan mitsaqan ghalidha. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya bentuk kekerasan seorang suami kepada istrinya. Bukan hanya kekerasan seorang istri pada suaminya. Tapi juga kekerasan orang tua terhadap anaknya. Melantarkan mereka, tidak mendidik mereka, dibiarkan mereka dalam penderitaan. Bahkan dibantai, dibunuh. Ini merupakan kekerasan rumah tangga yang juga sering terjadi. Mari kita berdoa semoga Allah menyelamatkan kita dari hal-hal yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azim sultanik. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'ul arsyil karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jagalah rumah kami, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami. Jadikan kami satu keluarga dalam keindahan yang penuh keharmonisan, dalam ketaatan kepadamu, penuh cahaya Al-Quran di rumah-rumah kami, penuh keindahan sujud di rumah-rumah kami, penuh kebersamaan, saling memahami, saling merangkul, saling melindungi, sehingga kami bahagia di dunia dan bahagia di akhir sebagai ahli surgamu. Rabbana atina, baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.